sholawat salam tetap kita limpahkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumil qiyamah min Allahumma amin. Saderengipun kawula matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu tim Fabel Bulan Mustika yang mana di pagi ini menyempatkan waktunya untuk sosialisasi di Desa Gembol. Dan juga terima kasih kepada Ibu, Bapak Ibu yang hadir niki meluangkan wektalipun kalau gimatur nuwun. Nggih. Matur nuwun sangat kaitan dengan di Fabel Bulan Mustika menyempatkan waktunya sampai di sini. Ini suatu keistimewaan ini. Ini kayaknya dari desa-desa lain. Alhamdulillah ini juga hadir di sini. Dan sebelumnya juga mohon maaf ini karena tempatnya seperti ini. Biasanya ini ono banjir niku kebanjiran. Alhamdulillah semalam niku hujan, tapi ya alhamdulillah lebih arep akeh. Nggih. Nah, biasanya nek Jawa mriki niku kebanjiran dan ya awak niku semesti niku tahun 2019 untuk nopo pendopo Desa Gembol niki semesti iso terbangun ya, terehab karena ada pandemi. Akhirnya ya masih gambar ini terbengkelai ini. Tapi mboten napa-napa, sekali lagi aku terima kasih kepada Bapak Ibu di Fabel Blora. Mungkin ini di Fabel Blora sampai ke sini itu panjenengan sedaya iso mungkin iso bertanya-tanya ono apa di Fabel Blora kok nganti tekan Blora ini maksudnya piye? Ono apa mesti bertanya-tanya. Dan juga kita berharap dengan datangnya di Fabel Blora ini mungkin lebih kita tebak kok ini. Mungkin ada program-program keterampilan yang mungkin perlu nanti istilahnya dikembangkan di Gembol sini. Jenengan tak pun ngerti istilah di Fabel niku napa. Nah, niki nek nganti di Fabel Blora sampai meluangkan waktunya sampai di sini pasti ada mungkin program-program mungkin keterampilan terutama itu kita berharap untuk memang Gembol ada di Fabelnya. Jadi mungkin untuk nyuwun sewu kaitan Bapak Ibu di Fabel ya. Mungkin ada keterampilan nopo kemauan yang perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan. Itu harapan kami. Jadi walaupun ini jadi di Fabel, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi, dan ini nanti itu jenengan perlu ketahui ini nanti apa yang nanti akan disampaikan dari di Fabel Blora, apa maksudnya nanti langsung saja disampaikan kepada Bapak Ibu yang jelasnya di depan ini mungkin. Nah, jadi kita tuh
berharap panjenengan semua setelah ini nanti acara ini selesai, kita juga berharap apa ya sing dimaksud mau, apa sih dia mau nek perlu dapat, apalagi tadi masih diberi kesempatan untuk tanya jawab. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini apa karmu mesti kok tetap dijawab kok mau tanya mesti yo no. Dan tanya kok orang ngerti yo dijawab Bu. Yo bicara ini sih. Tapi kok niki wong karepe kene tetap pasti dijawab. Ya, untuk itu ya itulah sambutan dari kami, tidak perlu panjang lebar, kita nanti langsung ke to the point mawon. Terus disampaikan niku wektalipun mesti ya engko tengok suwe acarane wong kono bangeten ana sing akeh wong tekon ya mesti kan nggih lumayan. Untuk itu kami tidak perlu panjang lebar, kita cukupkan sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama disampaikan Mbak Barabatin Saibah. Monggo niki Mbak. Oh iya nganggo gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gembol beserta jajarannya. Yang saya hormati pendamping lapangan sekaligus staf di Difabel Blora Mustika. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Karena tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu izinkan kula untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Barokatin Nikmah, biasa dipanggil Mbak Nini. Saya adalah staf kantor di Difabel Blora Mustika, sekaligus staf pendamping di Kecamatan Bogorjo niki. Jadi sudah 3 bulan ini Bapak Ibu saya pendataan di Kecamatan Bogorjo bersama Mbak Sofi itu. Jadi Mbak Sofi mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat karena motornya itu 1 banding 1 juta. Jadi unik sekali ngoten. Dari kejauhan 10 meter mungkin udah mengenali bahwa itu Mbak Sofi ngoten nggih. Niki izinkan kula untuk menyampaikan sedikit materi terkait profil DBM nggih Bapak Ibu. Jadi Difabel Blora Mustika itu adalah organisasi sosial yang menaungi disabilitas di Kabupaten Blora. Jadi ketika pendataan Bapak Ibu, pulang Mbak Sofi niku kadang-kadang dikira macam-macam oleh masyarakat. Yang pertama, kadang tukang bank ini, yang kedua, kadang pegawai dinsos, yang ketiga, kadang mau ngasih bantuan, terus yang terakhir ini dari kesehatan
ada yang tanya gini, tetangganya tanya, pripun Mbak niki tesih saged niki sembuh. Ngoten juga Bapak Ibu. Jadi DBM adalah organisasi independen. Dalam arti boten berada di bawah struktur pemerintah atau dinas sosial. Dalam hal ini DBM bekerja sama dengan organisasi donor namanya Voice Indonesia. Jadi Voice Indonesia itu kerjasama dengan berbagai organisasi di seluruh Indonesia, sejumlah sekitar 18. Jadi dengan macam-macam fokus Bapak. Kalau DBM kan fokus di disabilitas nih gitu. Kemudian tujuan Difabel Blora Mustika sendiri apa? Yaitu untuk mendorong dan mengawal keberpihakan, kebijakan, serta peraturan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Blora menuju Blora ramah dan inklusi difabel. Kemudian Bapak Ibu, visi DBM sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Blora yang ramah difabel. Ramah difabel itu maksudnya pripun? Napa kados ngeten ketika Mbak Asih jalan terus kita tanya, Mbak Asih badhe teng pundi? Terus badhe kegiatan DBM, napa kados ngeten? Jadi ramah difabel niku ramah terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas, mungkin di layanan fasilitas ngoten. Sebagai contoh misal niki Mbak Riris ajeng perekaman KTP EKTP teng kecamatan. Nah itu kecamatannya kok gedungnya itu tangganya tinggi sekali, mungkin 10 gundakan ngoten. Terus Mbak Riris kesulitan itu untuk naik. Nah itu gedungnya belum dikatakan ramah difabel ngoten nggih Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak ketika pendoponya dibangun usahakan yang ramah disabilitas nggih Bapak Ibu. Wonten ikinya, wonten napa? Pegangan, wonten plengsengan, nggih. Kersane Mbak Sofi sakit naik turun piyambak. Nggih, kemudian misinya yang pertama memperjuangkan adanya peraturan bupati atau Pergub di Kabupaten Blora tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Jadi salah satunya yaitu itu. Jadi Pergub niku napa? Pergub niku turunan dari Perda, peraturan daerah niku turunan dari Perpres, peraturan presiden. Jadi kalau Pergub diusahakan Bapak Ibu itu insya Allah lebih bisa untuk memenuhi gitu. Soalnya kan di bawah, jadi aplikasinya lebih gampang insya Allah. Kemarin juga pas Hari Disabilitas Internasional tanggal 5 Desember, DBM juga sudah mengusahakan untuk meminta kado tersebut kepada Bupati langsung. Gitu. Insya Allah ini masih diproses. Gitu. Kemudian misi yang kedua yaitu mendorong agar semua dinas, terutama yang menjadi anggota tim rehabilitasi terpadu Kabupaten Blora membuat program dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel di Kabupaten Blora sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan organisasi DBM menjadi organisasi difabel yang kompak dan kuat untuk melakukan pemberdayaan dan advokasi di Kabupaten Blora. Nah ini Bapak Ibu foto-foto kegiatan di DBM ya. Yang pertama, itu wonten rumah batik difabel Blora. Niki tempatnya di belakang kantor kita di Kambolan Bapak Ibu. Jadi yang batik juga difabel. Difabel yang berkeinginan untuk mengasah keterampilan di batik. Kemudian yang kedua ada internal meeting. Internal meeting ini yang mengadakan adalah internal pengurus, yaitu membahas kegiatan bulanan DBM. Kemudian ada home visit dan pendataan, jadi kunjungan rumah sekaligus pendataan juga. Ini telah kita laksanakan di Mbak Sofi di Kecamatan Bogorjo selama 3 bulan Bapak Ibu. Sudah 3 bulan ini sekitar 65 perempuan penyandang disabilitas yang sudah kita datang. Kemudian ada group meeting. Group meeting ini pertemuan 1 bulan sekali yang diikuti oleh 6 kecamatan dampingan. Jadi Bapak Ibu, DBM sudah memiliki 6 kecamatan dampingan. Yang 3 itu yang sudah 2 tahun yang lalu, yang 3 yang baru kita lakukan. Yang 3 yaitu di Perdivan Jepon, Kecamatan Jepon, Kunduran, dan Banjarjo. Yang baru ini ada di Bogorjo, kemudian Tunjungan, dan Ngawen.
Selanjutnya yaitu pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini diadakan di kantor difabel Dora Mustika. Jadi seluruh disabilitas laki-laki dan perempuan berkumpul di situ setiap bulan. Sharing-sharing, wonten kendala nopo, ada masalah nopo, bisa disaringkan di situ. Kemudian ada advokasi meeting. Nah, ini advokasi meeting itu adalah pertemuan dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait. Misal begini Bapak Ibu, ketika kita habis pendataan ya, ini kan kita mendatangi disabilitas, kemudian tanya-tanya ada permasalahan apa, ada hal-hal apa yang mungkin belum dimiliki. Misal belum memiliki KTP, kemudian dari DBM berinisiatif untuk mengajukan itu, melaporkan juga, mengajukan ke Dinduk Capil. Jadi kita setiap bulan ada advokasi meeting terhadap dinas terkait. Misal butuh pelatihan karena disabilitas banyak yang di rumah nganggur, jadi kita lakukan advokasi ke Dinterinaker, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, untuk diajukan di PLK. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, karena disabilitas itu kan macam-macam jenisnya, grahita, daksa, itu nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ini ada video sebenarnya Bapak Ibu. Sebentar nggih. Nggih Bapak Ibu. Nggih. Ini kegiatan batik kita. Itu batik yang kita pakai ini Bapak. Ini juga perwakilan dari Bogorja sudah pernah hadir, itu Mbak Ase. Mbak Ase. Iya. Mbak Liris kayaknya sudah hadir. Ini kalau pewarnaannya diwarnai satu-satu Bapak. Nggih. Ini dari kunjungan Bapak Ibu Mas Alex Susanto. Ini Bu Rin, artis DBM. Kemudian perkumpulan perempuan difabel Perdiva. Ini di DBM sudah menaungi 3 Perdiva lama di Bapak Ibu di Kecamatan Jepon. Ini memiliki usaha. Usahanya adalah anyaman bambu. Ini pusatnya di Desa Sumurjoto Bapak Ibu. Jadi teman-teman disabilitas buat bersama anyaman bambu. Kemudian di Banjarjo niku wilayah dampinganipun Bu Rin. Napa niku Bu?
kerupuk dari kantong oke kerupuk dari kangkung niku Bu Bapak Ibu sama sistem. sama bistik nggih. Kemudian Perdiva Kunduran niki wonten usaha budidaya jamur tiram. Oke. Kemudian Perdiva Bogorjo Tunjungan Samangawen ini baru kita rintis Bapak Ibu. Baru kita raba-raba ngoten. Kalau Perdiva Bogorjo insya Allah mungkin mau ke jamu. Nggih, insya Allah ngoten. Nanti kita bantu pemasaran untuk perizinan dan lain-lain. Ngoten. Kemudian next, tujuan dibentuknya Perdiva Bogorjo yaitu yang pertama adanya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan yang berpihak kepada perempuan disabilitas. Kemudian meningkatkan SDM perempuan penyandang disabilitas. Di sini bisa Bapak Ibu dilihat dari kita mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan itu bertujuan untuk meningkatkan SDM perempuan disabilitas, khususnya di Bogor ini. Kemudian mendorong pemerintah desa untuk melibatkan perempuan disabilitas dalam musdus, musyawarah dusun, dan musyawarah desa. Ini harapannya kita ya Bapak Ibu, tentunya dengan mempertimbangkan disabilitas tersebut mumpuni. Kalau mumpuni diusahakan wonten perwakilan dari disabilitas. Kemudian terwujudnya desa yang ramah dan inklusi disabilitas. Jadi antara masyarakat umum Pulau lanjut ya Bapak Ibu berkaitan dengan tujuan Perdiva Bogorjo yaitu terwujudnya desa yang ramah dan inklusi disabilitas. Sebelumnya selamat datang ya Bapak. Jadi inklusi disabilitas niku pripun? Jadi antara masyarakat umum dan disabilitas niku saling bahu membahu, saling mendukung. Ketika disabilitas ada pelatihan apa ya didukung, jangan malah mungkin diejek ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi disabilitas bisa bantu apa untuk masyarakat umum dilakukan. Kemudian masyarakat umum bisa bantu apa disabilitas itu juga dilakukan gitu. Kemudian terwujudnya lapangan pekerjaan untuk perempuan disabilitas. Instrumen hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kemudian Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Ini semua membahas tentang disabilitas. Kemudian ruang lingkup pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Perda. Jadi ini di dalam Perda ruang lingkup hak-hak yang istilahnya yang wajib dipenuhi yang didapatkan oleh disabilitas yaitu hak pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan setara dengan masyarakat yang lain. Jadi disabilitas memang berbeda. Jadi mungkin dikualifikasikan tanpa adanya diskriminasi. Jadi butuhnya apa? Misal harus di SLB, berarti ya di SLB. Bisa di SD, berarti bisa di SD. Kemudian kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan ini berhak didapat oleh disabilitas. Kemudian terkait tenaga kerjaan, yaitu kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji. Terkait koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah, jadi mereka berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan usaha atau juga menjalankan usaha. Kemudian berkaitan dengan sosial,
pelayanan sosial, kemudian kebudayaan dan kepariwisataan berkaitan dengan fasilitasnya, kemudian olahraga, melakukan dan menikmati olahraga secara aksesibel, kemudian politik, berpartisipasi secara penuh. Entah disabilitas mungkin nyalon itu berhak, atau disabilitas juga memilih, itu berhak memilih juga. Kemudian dalam kaitan hukum, jadi menjamin hak di depan hukum. Jadi di sini disabilitas ketika mempunyai permasalahan itu juga berhak didampingi, didampingi kebutuhannya apa itu berhak mendapatkan hak. Kemudian penanggulangan bencana, di sini disabilitas sebagai prioritas daripada masyarakat umum ya, karena memang mungkin beberapa memiliki sedikit keterbatasan gitu. Selanjutnya sekian, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya bisa kita lanjut di sesi tanya jawab nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget rawuhipun Bapak Camat Boborejo. Acara ingkang selanjutipun sambutan langsung mawon sambutan dari Bapak Camat Boborejo. Waktu dan tempat kula sembanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Amin Kadis Gimbol beserta perangkatnya, kemudian Ibu Ketua PKK Desa Gimbol sambutannya, kemudian bapak-bapak ibu pengurus Difabel Gelora Mustika, ketuanya beserta anggotanya yang saya hormati, dan tak lupa semua yang hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahmi bersama dengan perangkat dan Pak Kadis Gimbol bersama dengan para difabel ya. Kemarin memang saya agendakan untuk ikut di sini, cuma tadi ada operasi masker, saya sedang Rejo, saya ke sana dulu, kemudian baru ke sini ternyata sudah mulai, alhamdulillah ya. Kemudian saya sebenarnya masih belum paham acara utamanya apa. Tadi saya ngobrol Mas Riono, katanya sharing-sharing Pak, sharing-sharing apa, sharing-sharing ya, nanti sharing-sharing di sini, sharing-sharing apa. Nah, mungkin saya ingin tahu dari pertemuan ini kira-kira yang diharapkan itu apa ya. Kalau di surat undangannya itu pelibatan perempuan disabilitas dalam pertemuan dengan masyarakat, atau tadi istilahnya yang inklusi tadi ya, artinya begitu ya. Tapi ini khusus perempuan, disabilitas yang perempuan. Oke, jadi teman-teman disabilitas ini mendapatkan jaminan hukum ya, ada undang-undangnya bahwa keberadaannya harus diakui, kalau bisa juga disamakan dengan yang lain ya. Sebenarnya kalau kami amati ini disabilitas di Blora itu menurut saya cukup banyak prestasinya. Artinya seperti yang saya kenal Mas Riono ya, itu beliau aktif di PAUD, aktif di PD, aktif di NPC apa Bu? Olahraga. Artinya saya lihat Mas Riono ini
walaupun difabel tapi tidak merasa sebagai difabel. Harapannya ibu-ibu atau teman-teman difabel yang perempuan juga punya mental, ya, punya mental seperti itu, sehingga tidak terganggu, istilahnya tidak merasa terganggu dengan keterbatasannya. Cuma memang kadang-kadang menumbuhkan mental seperti itu kalau tidak di backup oleh yang lain memang agak susah, ya. Dan harapan saya difabel yang perempuan, istilahnya perempuan itu ya, difabel perempuannya bisa mbak-mbak, bisa ibu-ibu, bisa adik-adik gitu ya. Oke. Nah, nanti istilahnya punya kepercayaan diri lah untuk bersama-sama bergaul bersama-sama dengan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya banyak yang masih bisa dilakukan oleh difabel, teman-teman difabel. Cuman memang butuh ketekunan, ya. Butuh proses, butuh ketekunan, mungkin butuh pendampingan. Saya itu masih ingat Bu, saya waktu di Semarang, saya itu punya teman yang menurut saya sangat baik Pak. Dia itu buta. Kita termasuk difabel ya? Buta, tunanetra, ya. Tapi dia punya keinginan untuk mandiri. Akhirnya saya kursuskan pijat. Ternyata di situ teman-temannya banyak yang tunanetra. Menurutku iso nyetel radio barang. Waktu itu ada radio ya, nyetel radio, bahkan dandani radio iso. Saya juga heran, kok bisa ya dandani radio. Tahu ya, di tempat kayak tempat kursus. Nah, cuma kursusnya itu kursus pijat. Cuma di situ karena banyak yang datang di situ, alhamdulillah dia bisa berinteraksi dengan temannya, terus bisa benda radio di diri sendiri. Oh ternyata teman-teman difabel itu punya kelebihan, setelah diasah. Nah, teman saya yang pijat tadi Bu, di corong drijinya jadi titis Pak. Karena memang diasah ya. Sing jenengan yang nggak difabel mungkin ngasahnya ora sabar. Ya, disabel bisa sabar. Oh ternyata titis loh ya, mijeti. Cuma memang ya kudu sinau anatomi, sinau saraf, setelah dia semangat seperti itu, dia bisa. Bahkan dia punya istri dan punya anak. Setelah dia bisa mandiri, bisa punya istri, punya anak, pernah katanya Bu, Mas, ini jenengan kan jenengan wis pinter, wis mandiri, bisa kan bojo banyak anak. Seorang jenengan saiki ku milih karena udah lama ya, kita kan sejak kecil, tapi bukan sejak lahir. Milih kowe tetep buta mau mari. Jadi ku milih nganu Bu. Aku wis buta lah nang apa. Menek mari ndak neko-neko. Oh, ternyata dia menemukan dunia yang indah di dalam keterbatasannya. Yang susah itu mengantarkan dia sampai menemukan dunianya. Dan setiap orang mesti diberi dunia khusus spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mencarinya ini yang memang butuh ketelatenan. Tidak hanya difabel, yang sehat pun untuk menemukan dunianya itu butuh ketelatenan. Cara agama itu istiqomah gitu Pak. Istiqomah.
Sehingga para teman-teman difabel ya, ini ada berapa yang hadir difabel? 10 ya. Saya sebenarnya pengen menyapa satu-satu tapi tidak apa ya, tidak ada data namanya. Ada di depan ya. Yang dari Gimbal ada siapa? Oh, Mbak Asih, namanya Mbak Asih ya. Mbak Asih dengan di Gimbal dengan usia berapa? 22. Berarti sudah lulus sekolah ya. Sudah lulus sekolah. Terus dengan sekarang punya keterampilan apa? Pengepul rempah-rempah. Dia bisa ngepul rempah-rempah. Artinya juga wira-wiri mencari rempah-rempah gitu. Oh, penampung ya. Berarti jenengan iso niteni rempah-rempah sing apik karo sing ora pati apik. Nek sing larang ora sing murah. Oh, saged. Monggo itu diperdalam dengan rempah-rempahnya Bu. Nek perlu rempah-rempah liwat ning dalan itu jenengan wis ngerti. Oh, kayak apa. Ora usah didemek, Pak. Karena sudah dunianya gitu ya. Sudah dunianya. Lah rempah-rempah jenengan itu sudah keluar dari Gimbal apa masih di sekitar Gimbal saja? Sudah keluar ya. Alhamdulillah. Keluarnya melalui apa jalur ini? Online atau offline? Online. Oke. Saya sebenarnya di Bogorjo itu kepingin mengembangkan online. Ya. Nah, dengan mungkin nanti bisa saya kenalkan dengan orang yang saya ajak untuk mengembangkan online di Bogorjo. Jadi Bogorjo kemarin itu saya canangkan ada program namanya Bogem Om. Waktu Musrentang. Bogem Om. Bogem Om itu apa? Bogorjo menuju online marketing. Ya. Ada Bogem ya Pak. Ketoknya kok medeni. Kalau bandingke karena ono sing jenenge Watu Gede. Ada ya Bogorjo Watu Gede. Ya, rada imbang. Jadi cara dibogem itu dibogem Watu Gedene. Bogorjo menuju online marketing. Saya kepengen di desa-desa sak Bogorjo itu nanti ada sosialisasi atau seminar tentang online marketing. Harapannya setelah ada sosialisasi, kemudian ada yang tertarik. Nek wis tertarik, mungkin ada bintek atau pelatihan tentang online marketing. Nah, apanya begitu. Cara jaring itu pertama jaringnya sak ombo mungkin, seluas mungkin. Nah, dari jaring seluas mungkin itu mungkin nanti ada yang tertarik ingin mendalami. Yang mendalami kita latih, kita ajari, kita bintek tentang online marketing. Sakwise dibintek dikne iso terus dimanfaati. Dikne iso buka toko di setiap marketplace. Harapannya begitu. Ning Shopee yo iso gawe toko, ning Lazada iso gawe toko, ning gone Gojek iso gawe toko, di Blibli juga iso gawe toko. Gawe tokone kok omah, ora terima kok omah, gawe tokone kok kamar. Ya. Ya kalau ngarani ibu-ibu ya cocok dodol sambil dasteran gak apa-apa. Ora kudu maca sing ndung-ndung. Di rumah saja sambil gawe kopi bapake, Pak. Nah, di Bogorjo itu ada tokoh, ada seorang pemuda
yang masuk timnya Bukalapak, dia itu sudah keliling ke kota-kota besar ngajari wong Solo, ngajari wong Jogja, ngajari wong Semarang, ngajari wong Surabaya. Lho, lha ngajari kono-kono kok mbok kerja ora mbok ajari iki piye. Terus aja ngomong kayaknya mau. Oke Pak, saya siap ke desa-desa. Monggo mungkin didukung Pak Lurah. Oke, seumpama ini rencana ya, baru konsepnya saja. Misalnya di sini ada, maka kami akan buat tim. Nah, kemarin saya sudah ketemu beberapa remaja bekerja, Pak. Ayo kami ikut mengembangkan Bogem Om. Jadi apa Pak? Ya Pak, enak ya Pak. Relawan Pak, oh cocok. Jadi nanti ada relawannya. Jadi ketika misalnya ya Pak Alamin kepingin Pak Camat, coba ini diadakan seminar. Nah, nanti relawan itu langsung buat brosur yang menarik. Pokoknya brosur itu uang delok kepengen melu. Terus dia di-share ke pemuda-pemuda sini atau ibu BKK sini khusus gibol. Harapannya dengan melihat brosur itu terus dia tertarik. Setelah brosur dibagi, kita buka pendaftaran. Siapa yang ingin ikut silahkan daftar. Kenapa harus pendaftaran? Karena orang ngerti orang daftar itu seneng apa ora. Oke ora seneng dikon melu. Oke ora seneng kon melu niku wis isine wis ora efektif sama sekali. Sehingga kalau daftar berarti dia senang. Dan mesti nanti akan kita batasi kapasitasnya. Aja sampai wong sinau ki untel-untelan. Aja sampai wong sinau ki nggone gak nyaman. Cara numpak bis aja ono sing ngadeg. Sebab jarak jauh. Jarak jauh. Nanti akan dibantu oleh relawan. Begitu Pak Lurah minta, oke kita buatkan relawan untuk mendesain promosinya. Setelah desain promosinya, nanti Pak Lurah menyediakan tempatnya, menyediakan kopinya. Menyediakan kopinya saja. Jadi misalnya ada 20, ya udah 20 itu kita jadwalkan hari apa, nanti tim relawan akan datang ke sini untuk sosialisasi atau promosi tentang online marketing ke desa-desa yang mau. Harapannya 14 desa nawari semua Pak. Harapannya begitu. Tamatlah itu desa musuh Pak kan ini Pak. Isone mau ngerayu. Iki Pak Amin tak rayu. So anu nggih Pak iki. Sok iki dianakno. Tapi nek mboten dia tembung aku ora wani maksa. Lah harapannya 14 desa nek wis dikelilingi terus kita buka kelas kursus. Insya Allah yang sudah sosialisasi mesti ada yang tertarik, walaupun juga bisa jadi ada yang tidak tertarik. Ya, harapannya Mbak siapa ini? Mbak Asih tertarik. Harapannya Mbak Asih. Nggak tertarik jadi orang apa? Nanti ada yang tertarik nanti setelah diajari, setelah bisa, harapannya bisa membantu memasarkan produk-produk yang payu, entah produk apa saja. Wong dodol ki ora usah milih-milih barang. Pokoke sing iso didol. Ora usah iki gak produkmu, gak gelem aku. Didol. Nah, harapannya produknya Mbak Asih itu nanti iso ditawake lewat online marketing. Pernah ada cerita Pak, wong Tuban, tawa gereh Pak. Gereh. Kita gereh ya? Gereh itu cuma dibungkus berapik di foto. Terus dikei spesifikasi. Gereh apa? Rasanya rasa asin apa rasa manis apa pedas. Terus regane piro? Kemasannya pirang on. Nah, setelah ngerti wong ngerti, oh ternyata gereh iki ning kene murah. Menawa sing ngerti wong gunung. Wong gunung kan gereh larang. Karena ning gunung itu gak ono laut.
Nah, wong gunung iku gereh karo uyah larang. Jan ngono iku cara donya ya alame ngoten niku. Maka wong gunung niku potensi kena kaki gajah, kena yodium apa ya? Kurang yodium besar. Karena memang gone ning gunung, lah nek wong pantai kok kurang yodium yo bangetan. Wong ning segoro pirang-pirang. Yo sebalike engko wong kene ana sing apa banyak produk sini kurang. Nah, setelah diposting ternyata ana wong sing ngerti, lho ning nggonku larang iki ana greh murah, terus dene pesen. Pesene sak truk. Niku sing nampa pesenan terus kaget. Nah, gini bahasa bisa jadi nanti rempah-rempahnya kalau bisa diinfokan ke publik, diinfokan sak donya. Oke, ana nganu Bu, wong Los Angeles kono pesen rempah-rempah ngene. Ya, itu bayangan. Mungkin Pak, mungkin enggak? Mungkin. Karena mungkin tidak usah dibatasi, tidak mungkin. Ora usah muni Allah Pak, ora usah muni ngono, mungkin dong. Ya kita istiqomah aja terus. Nah, itu kira-kira Mbak Asih, ya. Mbak Asih itu apa? Rempah-rempah jenengan dibungkusi apa mboten? Mboten. Nah, nanti bisa dikemas kecil-kecil. Jenengan ngerti wedang wuh, Pak? Isine iku larang. Nek ngarani wedang larang. Berhubung diketoki api-api, terus dibungkus api. Sak gelas itu regane iso 5.000. Nah, gitu Mbak sih. Jangan berhenti berinovasi, Pak. Jadi sekarang jenengan yang sudah mulai menemukan dunianya, ditemukan oleh Allah, dunia itu sebenarnya teruslah berkembang, teruslah berinovasi. Jadilah yang inklusi, jangan eksklusif. Jadi pikirannya terbuka. Ono memasukkan ini, apik iso nglakoni dilakoni. Ono ngene, apik urung iso nglakoni ya matur nuwun iso nglakoni ya ora usah dipaksa-paksa. Nah, intinya begitu. Nah, pokoknya dibuat itu happy saja. Nggih. Senajan kadang-kadang nek eling dipabele ya terus banding, wah kayak penak ya. Jangan begitu. Pokoknya dicari mana kita yang bisa ambil happy-nya. Wong sehat itu kadang-kadang senenge, rasa senenge kadang-kadang ora iso ngrasakno senenge kaya wong sing difabel. Kadang-kadang. Padahal harusnya wong sehat itu kudunya seneng. Tapi kadang wong sehat susah. Susah. Gue susah apa gak ngerti. Maka ini sebenarnya ada permainan manajemen kolbu yang harus di instrumennya itu dimain-mainkan oleh teman-teman di Bible sehingga dunia itu tetap indah ya, dalam keterbatasan. Jadi Mbak Asih kalau sudah bisa menemukan keindahan dunianya, insya Allah akan terus nambah kenikmatan itu, nambah rezekinya itu, nambah dan lain-lainnya. Bahkan nanti akan lupa bahwa ada kekurangan di dalam dunia berikutnya. Harapannya begitu. Itu ya Bu ya, yang teman-teman di Babel jangan berkecil hati. Ojo nyalahno Gusti Allah. Jalan Gusti Allah. Yo memang iku gak ono sing kepengin ngono iku gak ono. Tapi nek wis ngono kuwi aja nyalahke Gusti Allah, carilah celah-celah yang bisa memadangi hati. Ya, tadi Pak Aziz sudah mulai ditemukan dengan dunia rempah-rempah. Toko nanti ditambah dengan online-nya. Nah, seperti itu. Ini ketuanya di Fabel siapa ya yang hadir? Belum datang. Oh gitu. Yang nanti akan datang. Yang dituakan di sini siapa?
Oh, ya di situ Bu. Siti Mun mau dikain nama sama Mas Riono sok tak belo. Ya itu. Barokatin. Ada mana? Oh, Mbak Barokatin. Tak belo Mbak. Iya. Oh iya iya, enggak apa-apa. Artinya aku harus mengandani, aku ki apa ini wis baru puru. Karo tekon. Terus aku tanya Pak Lurah, Pak Lurah lagi si, alah Mas Iko sebutin tekan kono, dene wis bar ya alhamdulillah. Lurah ya, ya Mbak Barokatin, Butin, ya Butin ya, Burin. Nah, Burin teman-teman di dorong Burin, ya, semangati, insyaallah selalu ada dunia yang indah untuk setiap orang. Oke, mungkin dari pelajaran kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Camat. Semoga bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Sofi Nurhayani. Monggo Kapten tangan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Camat. Alhamdulillah tidak bisa hadir di Desa Gembel, Matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan tempat dan waktunya. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya sendiri sebagai seorang difabel. Saya mau memperkenalkan diri. Saya Sofi Nurlaila Hanum. Saya sebagai tunadaksa atau yang disebut dengan paraplegia. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar paraplegia itu apa? Bapak Camat mungkin ngetes. Paraplegia itu keterbatasan dalam separuh badan ke bawah atau kelumpuhan. Alamat saya di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, RT 9 RW 2. Saya di sini sebagai pendamping teman-teman difabel yang ada di Bogorjo dan di desa dan di Kecamatan Jepon. Sebelum saya bergabung dengan DPM, awal cerita saya menjadi seorang disabilitas yaitu dulu saya tidak disabilitas karena kecelakaan waktu berangkat bekerja, dan itu mengakibatkan saya menjadi seorang disabilitas. Saya kecelakaan sepeda motor, mengalami kerusakan tulang belakang yang katanya ditabrak dari belakang, karena saya sendiri pun nggak tahu. Setelah kecelakaan saya tidak sadarkan diri, ada di rumah sakit baru sadar. Ketika sadar saya tidak bisa menggerakkan kedua kaki. Yang ada di pikiran saya itu hanya emosi dan kayak sudah berakhir dunia ini, seperti itu. Karena awalnya bisa berjalan, bisa beraktivitas sendiri dan tidak bisa ngapa-ngapain. Selama 2 tahun 1 bulan saya di Rumah Sakit Karyadi, 18 hari saya dioperasi tulang punggung, dipasang pen. Setelah 25 hari saya baru diperbolehkan untuk pulang. Itu pun saya tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk duduk, untuk baringan, saya masih membutuhkan seseorang. Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya ditunggui oleh suami dan orang tua. Di situ untuk bangun saya masih memerlukan
suami. Bahkan suami sendiri pun tidak berani karena operasi tulang belakang, takut kalau gimana-gimana di tulang punggung ngoten nggih. Dan itu harus 2 orang untuk memiringkan saya dari tempat tidur beralih badan itu. Setelah beberapa bulan, mungkin dengan keekonomian yang keterbatasan, suami harus bekerja. Suami bekerja di Rembang dari jam 6 pagi. Setelah saya bersih-bersih, suami berangkat bekerja. Itu saya ditempatkan di kursi roda dan tidak bisa untuk kesana kesini sendiri. Itu mengakibatkan luka. Sampai nanti jam 6 sore saya tetap di kursi roda. Kadang pengen tidur pun harus bersandar di tiang kayak gini karena untuk beralih ke tempat tidur tidak ada yang berani. Selama 2 tahun saya, karena 1 bulan saya di kursi roda terus mengakibatkan luka tekan dan harus beringan. Dengan terpaksa ibu mengiringkan saya sendiri, tidak ada teman. Terus di situ hanya bisa baringan menatap genting yang ada di dalam rumah. Bahkan kadang untuk minta minum atau apa kita harus memerlukan orang lain. Karena seperti kita itu tidak hidup tapi tidak hidup gitu. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya menatap genting. Apapun pasti membutuhkan orang. Dan kadang dari keluarga sendiri, apakah harus bisa semangat lagi atau tidak, itu jujur berat sekali selama 2 tahun itu. Selama 1 tahun saya ditunggui oleh ibu kandung saya sendiri. Terus 1 tahun ibu saya pulang ke rumahnya sendiri. Setelah itu saya dirawat oleh ibu mertua. Karena namanya mertua pasti punya sawah juga, kadang di sawah gitu nggih. Dengan terpaksa saya gimana caranya bisa bangkit untuk bisa duduk sendiri itu gimana gitu. Saya berpikir, ya Allah gimana caranya saya bisa duduk. Bahkan untuk duduk sendiri pun nggak bisa. Setiap harinya hanya emosi. Kadang dikasih saran dengan suami itu, ayo semangat. Kamu tidak merasakan, saya yang merasakan. Hanya gitu yang bisa. Tapi selama 2 tahun setelah beringan itu saya mendapatkan jalan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk diarahkan ke rehabilitasi Yakum. Dulu tahunya saya tuh Yakum itu seperti rumah sakit gitu ya, mungkin kembali bisa berjalan lagi gitu. Tapi Allah berencana lain. Di situ saya direhabilitasi untuk kemandirian. Banyak teman-teman disabilitas, dan disitulah saya mulai bisa bersyukur dengan tidak bisanya kedua kaki saya, tapi saya memiliki pengganti yaitu kursi roda. Sedangkan kalau disabilitas yang tidak memiliki kedua tangannya, beliau untuk makan pun mungkin ada pemikiran nggak jenengan kalau tidak punya tangan bisa makan nggak? Gimana gitu? Disitulah saya berpikir, ya Allah saya masih bisa bersyukur. Saya masih memiliki tangan untuk bergerak secara bebas, walaupun dengan keterbatasan kaki tidak bisa bergerak. Dengan pengganti kursi roda saya bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya bergabung dengan Difabel Blora Mustika. Di situ saya diajak untuk ikut membatik, ikut pertemuan rutin di situ, dan itu membangun semangat saya
Demi anak saya harus bisa bangkit, demi keluarga saya harus bisa bangkit. Dan disitulah mulai tumbuh, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Walaupun dengan keterbatasan saya ingin memotivasi teman-teman disabilitas agar selalu semangat, pantang menyerah, jangan minder. Dan di situ ada juga yang memotivasi saya, yaitu Bu Siti Muntarin. Beliaulah yang selalu menyemangati saya, karena setiap ada pelatihan pasti diajak, setiap ada kegiatan apapun pasti beliau mengajak saya. Dan di situ satu kuncinya, yaitu setiap kali ada kegiatan, janganlah melihat apa hasil dari amplopnya. Yang penting itu ilmu yang kita dapat. Disitulah saya mulai diikutkan di Project Voice yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mendampingi di Desa Jepon 2019 2020. Di situ di Percipan Jepon ada anyaman bambu dan pernah masuk di TV juga kemarin Metro News. Dan sekarang mulai membuat kopi mengkudu, dan kita usahakan kalau kopi mengkudu kan sudah alhamdulillah ada pemesanan, dan kita lanjut untuk teh mengkudu tapi baru proses. Dan selama 3 bulan terakhir ini kita melakukan pendataan. Mbak Barokati, next. Ini pas pendataan di Desa Gandu, next. Di Desa Sarirejo, di Desa Jeruk, di Desa Jeruk, di Desa Sarirejo ini tidak memiliki kedua tangan sejak lahir, tapi anaknya sangat semangat sekali, selalu ceria. Dia berkeinginan, dia ngomong kepada ibunya, jika suatu saat nanti tangan saya tumbuh, saya ingin membeli motor supaya saya tidak merepotkan orang lain. Bahkan yang anak kecil pun dia berpikir tidak pengen merepotkan orang lain, dia kepengen mandiri. Next. Dan di sini saya harapkan dan saya inginkan kepada pemerintah Desa Gimbal, mohon kepada teman-teman disabilitas untuk diperhatikan, untuk diayomi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ketika ada pelatihan apa, mungkin bisa dilibatkan. Terus ketika ada pembangunan, kita juga dilibatkan supaya pembangunan itu emang benar-benar akses bisa kita pakai secara sendiri, enggak yang cuma pelengsengan dikasih pelengsengan tapi kursi roda itu tidak sesuai, tidak bisa naik sendiri gitu Pak. Ya itulah dari saya pesan untuk teman-teman disabilitas. Jangan pernah menyerah, karena kita itu spesial, produk mahal Tuhan, bukan produk gagal. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Terus berjuang, jangan menyerah, apalagi minder. Jangan takut untuk mencoba dan gagal. Terima kasih. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan sama Mbak Sofi, motivasi dan pengalaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya difabel di kecamatan, untuk memotivasi diri sendiri.
acara selanjutnya yaitu seharusnya sambutan ketua DPM di awal acara. Ternyata sampai sekarang yang ketua Mas Abdul Ghafur baru berangkat saja tadi udah kebanyak, terus di pendopo sampai sekarang belum juga datang. Untuk sambutan ketua DPM diwakilkan oleh Mbak Siti Muntani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Camat Bogorjo dan Bapak Kepala Desa Gimbol dan semua perangkat Desa Gimbol dan seluruh yang hadir di sini, Bapak Ibu yang kami hormati. Kami di sini hanya mewakili Bapak Ketua Difabel Blora Mustika yang seharusnya yang ada di depan Bapak Ketuanya, karena ada sesuatu kegiatan yang harus dia laksanakan dan tidak bisa ditinggalkan. Karena di sana ada pemasangan kaki palsu untuk teman-teman difabel juga yang dilaksanakan di Dinas Sosial Blora. Dan insya Allah nanti kalau beliau hadir nanti akan dikasih kesempatan. Kalau tidak hadir, kami mewakili Difabel Blora Mustika minta maaf yang sebesar-besarnya nih Pak. Difabel Blora Mustika itu organisasi atau lembaga yang menaungi teman-teman difabel untuk berkumpul dan bercerita bagaimana keluh kesahnya kita, teman-teman difabel kita tampung di situ dan kita pecahkan bersama apa permasalahan mereka. Difabel Blora Mustika mendampingi itu Pak 6 perempuan difabel, yaitu di 6 kecamatan. 1 kecamatan Bogorjo sini, kecamatan Jepon, kecamatan Ngawen, kecamatan Tunjungan, juga kecamatan Kunduran, juga 1 Badarjo. Lah itu yang kami dampingi selama ini. Kami yang mendampingi dalam pendataan itu bermacam-macam difabel yang mereka alami Pak. Kalau mereka tidak kami motivasi atau beri arahan supaya mereka para perempuan itu stigmanya tinggi dibanding laki-laki Pak. Mereka harus kita bimbing, kita bina supaya mereka tidak ketinggalan, supaya berani keluar rumah, apa yang mereka punya, prestasi apa, biar dia salurkan, biar kita tahu apa yang mereka punya. Dari itu kami dalam pendataan itu memilah siapa yang punya, misal punya kegiatan seperti kayak Mbak Asih dengan yang lainnya, kadang ada yang menjahit kan beda-beda. Kami berkoordinasi dengan Dinas Perindakop atau BRK Pak. Nanti yang bisa disalurkan, yang bisa jahit nanti disalurkan jahit, yang bisa membatik nanti diikutkan membatik. Pokok prestasi apa yang mereka punya para difabel itu akan kami catat dan kami nanti dipikirkan, dipertimbangkan bagaimana mereka itu tidak ketinggalan dan bisa mengikuti ada kegiatan biar nggak nganggur. Meski kita punya keterbatasan atau kekurangan, tapi kita harus mampu memunculkan apa yang kita punya Pak, biar kita punya pemasukan atau punya itu sendiri Pak, apa namanya, pendapatan sendiri. Jadi tidak tergantungkan kepada orang lain, paling tidak kita
punya pekerjaan lah Pak, biar kita tidak dipandang meski kita difabel tidak bisa apa-apa. Yang kami minta dan kami mohon kepada perempuan-perempuan difabel harus semangat, jangan pernah menyerah, itu yang kami harapkan. Maka kami dalam pendataan di setiap pelosok-pelosok desa itu harus memberi semangat para perempuan, harus bangkit. Seperti Ibu RA Kartini, itu orangnya semangatnya luar biasa. Itu yang bisa kami sampaikan sekilas organisasi yang kami punya di Babulura Mustika itu. Juga ada kegiatan, yaitu kegiatan setiap 1 bulan sekali itu ada pertemuan setiap minggu pertama. Monggo sing ngajeng nderek mungkin pengen bercerita di situ, apa yang belum dipunya, apa yang kepengen diajukan di situ, monggo ikut ada pertemuan. Di Difabel Blora Mustika juga ada kegiatan membatik. Itu pekerjaannya semua yang mengelola itu para difabel Pak. Kemarin karena dari batik itu juga kami bersama teman-teman tim pengurus dari Difabel Blora Mustika bisa ketemu sama Bapak Jokowi karena berkat batik itu juga. Maka kami sangat berterima kasih kami bisa menampung atau memberi kerjaan kepada teman-teman yang belum punya kerjaan, yaitu membatik. Setiap hari ada membatik di belakang organisasi kami. Sementara kami ini masih menumpang di rumah orang Pak. Di tempatnya di Kamolan depan SMP 3. Itu tempat organisasi kami. Kami mengharap nanti kami punya tempat sekretariatan sendiri untuk menampung teman-teman yang ada di Kabupaten Blora. Kami minta doanya kepada Bapak Ibu semua untuk semua yang telah berjuang untuk Difabel Blora Mustika. Semoga mereka diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala hal urusan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan semoga Allah cepat memberi kita punya organisasi untuk naungan para difabel. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga semua paparan dari Bapak Camat, Mbak Sofi, dan Bapak Kepala Desa semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kami selaku mewakili Difabel Blora Mustika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Mbak Siti Mutarin. Semoga bisa diterima oleh kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu dari materi yang disampaikan oleh Bapak Camat, Mbak Lurah, Bapak Lurah, Mbak Nikmah, Mbak Sofi. Monggo sing badhe ditanggapi. Tapi enten unek-unek yang badhe disampaikan. Monggo Pak Lurah, Bapak Camat. Nggih, matur nuwun tambah waktunya maneh. Ndak, saya itu
enggak tanya, enggak. Terus saya itu tadi loh mendalami apa yang diceritakan Mbak Sofi seperti tadi. Saya itu rasa hati saya itu masya Allah, ya, enggak bisa, masya Allah, pria. Aku terima kasih pada Mbak Sofi telah memberikan yang berjuang kayak gitunya ya. Jadi bener deh kata Mbak Sofi, ojo melengak sing ya ojo melengak mendur lah. Jadi kita itu harus nopo ya, kita dalami apa lah. Memang ada difabel nuwun sewu niki Bapak Ibu, terutama khususipun nuwun sewu Ibu difabel. Itu tadi penyemangat dari Mbak Sofi. Tadi saya mohon itu tadi bisa diresapi, dan tadi saya bisa di Mbak Sofi untuk diperhatikan. Jadi tolong untuk Pak perangkat konco-konco, jadi jangan ya ayo dong melok mikir sing difabel kaya ngono mangi iki perlune piye apa sing dibutuhkan. Jadi ayo dong melok bareng-bareng mikir. Nuwun sewu, aku terima kasih Mbak Asih yang tadi sudah mempunyai semangat online tadi, rempah-rempah, yaitu tolong ya untuk bisa dikembangkan lagi Mbak ya. Nanti mungkin Mbak Asih, kalau mungkin kita bisa ya menigurkan, nanti langsung saja Mbak Asih kita butuh nopo nek menawa iso digurne Pak Camat nggih. Jadi aku masya Allah, kalau niku wau malah kalau merasa sedaya niku mah kula niku rasane nggak terenyuh rasa. Kita itu yang sehat komplit kok nganti piye yo, kok nganti ora iso ndang ra iso bekerja, iso macem-macem niku masya Allah rasane niku. Bahkan sing difabel kan iso napa mleh niku wau kegiatan foto-foto sing sampun terlaksana ngoten niku wau. Bahkan ada ana sing bocah cilik terus muni semangate kaya ngono-ngono mau, cita-citane. Lho, iku aku rasane iku masya Allah ra iso mbayangke tenan. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua jadi jangan patah semangat. Apa yang sudah diberikan mungkin kegiatan-kegiatan keterampilan yang sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan dan dilatih tadi, harus saya bermohon ayo monggo ditekuni. Jadi jangan mau ojo ngandal nih iso golek dipuh piye carane. Terus niku mawon sing saking kula nambahi nggih, ayo kanca-kanca perangkat terutamanya monggo ayo do diwangi Pak Lurah, aku piye ya ketoke bocah nek pun ngoten niku di piyekne ayo dong dipikir ngoten mawon. Terus yakin kula nggih mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, mungkin difabel nggih nyuwun sewu. Nek mungkin ada unek-unekan terutama Mbak Asih, monggo disampaikan nggih. Ya apa nek arep ngomongno sungkan ya wis engko tak sithik-sithik kula mikir.
Nggih. Monggo mungkin Pak Camat yang menambahin ngerti niki wau nih wau kan dereng ngerti semuanya dan iku pun ngerti cerita-cerita yang sudah terjadi. Mungkin Pak Camat malah memberi semangat lagi. Monggo Pak Camat. Terima kasih melanjutkan apa yang telah disampaikan Mbak Sofi ya. Sebenarnya gini ya, dalam ilmu sosial ini orang itu termasuk makhluk individu dan makhluk. Ini kita coba agak pakai referensi sedikit ya, burin ya. Jadi sebenarnya makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu itu begini. Makhluk individu itu sebenarnya makhluk yang punya prinsip mandiri. Jadi ketika saya memandang saya makhluk individu, itu saya tidak boleh jenengan harus begini kepada saya, jenengan harus begini kepada saya, jenengan harus begini kepada saya, tidak boleh. Saya makhluk individu ya saya harus bagaimana saya. Tapi kan ada makhluk sosial. Makhluk sosial itu begini. Bagaimana saya memperhatikan jenengan, bagaimana saya berinteraksi dengan jenengan, bagaimana saya berinteraksi dengan jenengan. Jadi saya secara pribadi saya tidak boleh jenengan harus begini kepada saya, tapi secara sosial saya harus berpikir saya harus begitu untuk lingkungan. Ya, mungkin ini semua orang akan berpikir begitu. Sehingga bisa jadi teman-teman difabel itu dicuekin. Karena masing-masing orang kan sebagai makhluk individu boleh nyuekin toh. Boleh Pak. Itu urusanmu gitu. Secara psikologi ya sosial ya. Tetapi sebenarnya dengan tidak usah berkecil hati dicuekin. Karena itu hukum sosial. Cuman orang itu punya sifat atau makhluk sosial. Makhluk sosial itu mesti ada yang memperhatikan. Karena uang itu akeh. Ono sing individu ini menonjol, ya gen kabeh kono. Ono sing sosialnya menonjol. Sehingga saya sangat tertarik dengan kalimat tadi yang disetelahkan Mbak Sofi. Coba dilihat lagi. Ini kayaknya betul. Ditampil aja ini ya. Ini kalimat yang luar biasa. Teman-teman difabel jangan pernah menyerah. Karena kita itu spesial. Produk mahal, bukan produk gagal. Ya, cuman mungkin gini Turin. Secara organisasi, ini kan sebenarnya sudah terhimpun. Ya, organisasinya ini kita tata, artinya kita profesionalkan, kita identifikasi sebaik-baiknya, kita buat master plan-nya bahwa difabel itu bisa ini misalnya. Yang jenengan sudah bisa menemukan teman-teman yang istilahnya setiap orang ketika kena musibah mesti seperti tadi Mbak Sofi bilang dunia itu gelap. Tapi ketika sudah mulai menemukan titik terahnya, maka orang itu akan semakin menemukan cerahan. Difabel pun akan seperti itu. Ketika dia sudah bisa melalui titik gelap, dia akan menemukan titik terangnya. Nah, titik terang inilah nanti yang kita identifikasi, kita profesionalkan, kita data bisa apa. Kemudian mungkin bisa saja kita sondingkan, kita tawarkan. Ya. Ada CSR biasanya. CSR itu tidak bisa diminta asal diminta, tapi harus diminta dengan program. Nah, mungkin kita akan berlatih di situ dulu. Kita buat program yang rada cetok. Jadi cetok maksudnya. Cetok. Nah,
Nah, dan saya kira jenengan mendapatkan data yang tetap terhadap masing-masing difabel, kemampuan skillnya mungkin tidak sulit ya. Nah itu nanti yang akan kita komunikasikan. Itu yang dari sisi manajerial. Nah yang penting lagi ya, ketika kita sudah memahami ada makhluk individu dan sosial, kita harus mencoba untuk secara pribadi teman-teman di Babel itu harus bisa memahami lingkungannya itu mengeterapi makhluk boleh lah orang-orang di lingkungan sekitarnya mengatakan dia sebagai makhluk individu, boleh gitu aja, tidak usah dilarang supaya kita bisa mandiri. Ada sebenarnya sisi-sisi lain yang mungkin bisa disentuh, terutama terkait dengan tantangan yang harus dihadapi. Jadi gini, setiap orang entah itu difabel atau tidak difabel itu mesti punya faktor negatif dan faktor positif. Jadi ada orang yang berpikirnya itu pesimis terus saja, walaupun dia sehat. Ya. Jadi dia tidak pernah punya pikiran yang maju ke depan, karena memang dunia itu menurut dia itu caranya negatif kok. Ya. Cara golek duit angel itu dia ngarani susah. Ya, cara jalan macet niku nek ngarani yo protes macet. Ya. Bukan istilahnya ketika menghadapi satu kesulitan itu dianggap tantangan bukan, tapi dianggap hambatan. Maka ketika dianggap hambatan itu ya sudah selesai di situ, berarti di situ. Tapi ketika dianggap tantangan itu dia akan mencoba mencari terus. Misalnya saya datang lewat pintu gerbang ini ya, gerbang ini ternyata di tembok tidak ada pintunya. Mungkin orang yang mengatakan itu hambatan, dia akan mengatakan saya tidak akan bisa ke sana, ke jalan, karena pintunya tidak ada. Ya memang ditutup semua. Maka kita harus berpikir agak beda. Itu kita anggap tantangan. Piye caranya aku bisa tekan dalan kuwi. Ya caranya piye? Senajan pintu ditutup, ya kita akan berpikir ini nganggo ndel iso, nganggo ijo iso. Terus iso lompat. Nah, artinya supaya kita punya semangat seperti itu, yang didorong itu sebenarnya bukan skillnya, tetapi mentalnya. Ya mental itu bisa didorong dengan pengertian dan dengan istilahnya pengertian dan motivasi religinya. Kemarin baru saja di Pendopo dicanangkan launching jamaah sholawat Maria. Nah, harapannya ini di kecamatan, di desa nanti jamaah Maria ini bisa menggema. Dan termasuk di teman-teman di Babel. Karena ketika gini, amalan agama yang dilaksanakan, perintah agama yang dilaksanakan itu tidak hanya memberi manfaat kepada akhirat saja. Setiap perintah agama yang dilaksanakan itu mesti memberi manfaat dunia dan akhirat. Nah, sehingga yang tadi ini hatinya itu berpikir negatif, bisa jadi dituntun oleh Allah dengan lantaran selawat tadi menjadi positif. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya, nanti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikannya. Monggo, ini Mas Ketua. Oh, Cita. Monggo Mas Gofur. Kayaknya saya pernah ketemu Mas Gofur ini. Iya. Selamat datang Mas. Ya. Jadi mungkin dari sisi struktur organisasinya ya kita kuati, nanti bagaimana bentuknya kita juga belum tahu. Tapi bisa menurut saya
bisa ketika kita melakukan konsolidasi, strukturnya kita identifikasi, nanti kita kuatkan di situ. Jadi yang main biar organisasi, tidak per individu. Secara individu nanti biar dibimbing oleh pengurus organisasinya atau pendamping. Memang saya belum tahu sejauh mana sekarang ini organisasi ini bisa memberikan istilahnya bargaining pada pihak-pihak yang lain. Mungkin itu aja dari kami. Tambahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dari Bapak Camat dan Pak Lurah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Acara yang selanjutnya yaitu pemilihan Bapak Ketua Sampun Rawuh. Kalau ada mungkin sambutan dari Bapak Ketua, monggo kami persilakan. Izin buka masker nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kau hormati Bapak Camat Bogorjo, Pak Tuhan, dan yang kami hormati Bapak Lurah Desa Kecamatan Bogorjo yang kami hormati, dan Bapak Ibu semua yang kami banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di desa Gimbol. Semoga membawa keberkahan dan juga keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti akan memberi syafaat, berkahnya, pertolongannya hari ini sampai kiamat kami. Allah Ta'ala. Sebelum menginjak lebih jauh, mohon maaf tadi telat karena di hari ini kami ada dua kegiatan. Yang pertama di pendopo kabupaten dengan Ketua Mabuk, Bu Indah dan juga beberapa Pak Camat juga dari Jepon, Ikan dan juga beberapa camat dan kepala puskesmas di pendopo untuk pengadaan bantuan kaki palsu, Pak. Kita dapat CSR dari Jakarta, kebetulan kita ada kuota 8. Sebenarnya kemarin kita inginnya itu 10, Pak, tapi beberapa kali kita tender di Jakarta cuma dapat 8 seperti itu. Terus yang selanjutnya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Lurah untuk tempat bisa ke tempat satu tim di sini dan juga perempuan disabilitas di Kecamatan Bogorjo, terutama yang kami banggakan dan kami cintai. Kebetulan kami di tahun 2 tahun ini nanti kita akan dampingi, terutama kita ada dampingan baru yaitu Kecamatan Bogorjo, Tunjungan dan Ngawen. Tahun lalu kita ada dampingan di Kecamatan Punduran, Banjarjo dan juga Jepon. Tujuan kami untuk mengadakan pelatihan pertemuan seperti ini, salah satu motivasi kami yaitu perempuan disabilitas itu bisa berkumpul dengan masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau stigma. Stigma itu apa? Rasa malu, minder, mungkin yang dialami selama ini perempuan disabilitas mengurung diri di rumah, paling keluar rumah sampai pelataran. Dan harapan kami setelah pertemuan ini kita nanti di 2 hari mungkin hari Sabtu dan juga Minggu dari perwakilan 5 perempuan disabilitas Kecamatan Bogorjo kita ajak pertemuan di Hotel Mustika, mungkin kurang lebih 2 hari nanti kita datangkan dari DRF. DRF itu aktivis juga perempuan disabilitas pakai kursi roda, tapi beliaunya Mbak Dwi Aryani itu go internasional karena dia termasuk salah satu perempuan yang memakai kursi roda itu bisa menyalurkan donor itu berarti berupa anggaran di seluruh Indonesia. Itu luar biasa bagi kami. Saya juga
Kenapa kami datangkan ke sini untuk memotivasi jenengan? Oh, berarti dalam keadaan menjadi disabilitas bukan berarti tidak bisa apa-apa. Banyak teman kami dari Sigap, dari Tur Sigap itu dari Jogja, itu tunanetra. Dia bisa mengoperasionalkan HP dan laptop dan juga bisa ketik. Itu luar biasa. Jadi kekurangan bukan berarti jenengan itu harus minder dan malu. Akan tetapi bagaimana kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Jadi saya sendiri juga mengalami, kalau saya sendiri mengalami amputasi dua kaki saya sama, jadi dua-duanya juga saya palsu. Tetapi memang di saat kita kehilangan tangan dan kaki, disitulah kita di fase stres. Fase stres, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, kehilangan cita-cita, semuanya kayak kembali ke nol. Kayak semuanya kembali ke nol. Itulah. Tapi di balik itu semua, setelah kami berpikir berjalan selama 10 tahun ini, kami baru bisa merasakan bahwa kekurangan itu bukan sebuah hambatan. Akan tetapi kekurangan itu adalah sebuah kekuatan di mana kita pernah di titik rendah, paling rendah, dibully, dihina, dianggap mungkin dari pihak keluarga pun sendiri menganggap bahwa kita menjadi disabilitas itu tidak bisa apa-apa. Dulu itu saya sendiri mengalami. Nanti saya mau dititipkan adik saya, sampean wis mari tak titip nadimu. Lah kuwatir untuk aku iki supergawe. Kan ngoten. Tapi beberapa tahun kemudian setelah mengalami kesembuhan, mendapatkan kaki palsu, kami beberapa kali mengikuti sekarang kan zamannya internet. Jadi saya sering cari NGO luar negeri bagaimana bisa untuk pendanaan terkait kegiatan untuk motivasi dan stigma. Makanya kami butuh sekali dukungan dari Bapak Lurah, Bapak Camat pada siang hari ini. Kebetulan di Bogorjo ada Perdiva, Perkumpulan Perempuan Disabilitas. Ini baru umur jagung Pak, baru 3 bulan mungkin kami pendataan. Di samping itu kemarin dari Mbak Sofi yang pakai kursi roda dan juga Mbak Barokatin di sini, dari 3 bulan pendataan itu ada 200 data perempuan disabilitas di Kecamatan Bogorjo. Itu baru perempuan. 70. Oh ya 70 dari Kecamatan Bogorjo. Itu belum laki-laki dan anak dan yang lain-lain. Makanya di data kami itu di BM sendiri itu kurang lebih hampir mendekati angka 7.000 by name by address lengkap. DBM adalah lembaga organisasi yang menaungi disabilitas. Kami bermitra dengan beberapa dinas di Kabupaten Blora. Salah satunya untuk data biasanya kita di Dukcapil. Terus untuk kaitan bantuan sosial biasanya kita di Dinas Sosial dan juga Basnas kita ajak juga di situ, dan juga abad keserap Pemda Blora. Biasanya kita, Pak, ini ada keluhan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya atau menanganinya seperti itu. Terkait juga dengan mungkin untuk kartu KIS dan juga dan yang lain-lain. Biasanya kita kalau waktu zaman dulu kita bersama dengan Dinas Kesehatan. Itu disitulah gunanya perkumpulan yang disampaikan Pak Ahmad benar. Kalau ada semacam bantuan entah dari daerah, entah dari pusat, entah dari manapun, harus ada perkumpulan. Dari CSR pun harus ada perkumpulan. Mereka tidak akan membantu per individu. Seperti itu. Kemarin saya dapat bocoran dari Mbak Asih. Mbak Asih itu punya potensi rempah-rempah yang katanya kemarin mau disambungi pelatihan dari CSR dari Sidomuncul. Itu kan peluang Mbak. Kenapa tidak diambil? Saya siap untuk kaitan pesertanya dan juga mungkin untuk koordinasi dengan Sidomuncul terkait mungkin surat menyurat dan proposal dan yang lain-lain. Saya siapin Mbak. Bagaimana caranya nanti kembalinya nanti ke perempuan disabilitas biar punya pekerjaan dan juga penghasilan. Agar anggapan masyarakat yang dulunya kepada perempuan disabilitas mungkin mohon maaf kakinya pincang, cah pincang bisa berjodoh.
Wong wuto iso kerja. Nah, dengan adanya perkumpulan seperti ini kita menunjukkan bahwa kita itu punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Disabilitas undang-undang mulai dari internasional, nasional sampai tingkat bawah itu ada, Pak. Di internasional itu ada namanya UNCRPD, hak PBB terkait penyandang disabilitas. Ada turunannya di Indonesia itu UU nomor 8 tahun 2016 terkait pemenuhan hak dan pelindungan penyandang disabilitas. Masih ditambah lagi kemarin itu Perpres, keputusan Presiden juga kemarin dibuat terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Masih ada dikaitan lagi, turunannya lagi di Perda Jawa Tengah ada, Pergub Jawa Tengah ada. Dura kemarin ada juga kita tahun 2019 nomor 17 terkait Perda perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. Kita kemarin baru kerjasama dengan Dinas Sosial dan beberapa instansi. Kemarin juga kita cecek, mohon maaf ya, kayak kan Mas Bupati aku juga tolong kalau bisa itu ada perbu apa bisa agar teman-teman semua di Blora, terutama untuk penyandang disabilitas itu bisa terakomodir semua kebutuhan dan permasalahannya. Kalau ada mungkin undang-undang atau peraturan yang jelas seperti itu. Itu, Pak. Jadi memang kita bergerak dari hati, Pak. Semuanya kita bergerak dari hati, teman-teman. Tidak Sofi juga pernah mengalami fase yang namanya dinyek wong, isin. Aku pengen ketemu nih camat Bogorjo di undangan, ada ketemu isin. Seperti itu. Ke Balai Desa dulu malu, teman-teman. Tapi sekarang kita taruh dimanapun, ketemu dengan siapapun harus siap. Kan itu. Karena apa? Kita berjuang untuk kalau di mohon maaf ya, kalau di bahasa kitab difabel itu adalah asdiqoillah, kekasih Allah yang tidak terlihat. Itu ada di disabilitas. Makanya pada waktu kemarin, mohon maaf ya, pada waktu kampanye dan yang lain-lain, banyak teman-teman mungkin dari anggota dewan dan juga entah calon eksekutif atau legislatif mesti hari H mesti mendekat ke kami. Saya butuh 40 orang untuk berdoa bersama seperti itu. Itulah salah satu mungkin Allah memandang seseorang mungkin dari kekurangan, yaitu tidak punya kaki, tidak punya tangan, mungkin hambatan penglihatan dan yang lain-lain. Akan tetapi Mbak Asih dan yang lain-lain tetap semangat, itu penting. Karena saya beragama memang perempuan disabilitas stigma dirinya itu lebih tinggi 10 kali lipat dibanding laki-laki. Itu yang dialami perempuan disabilitas. Banyak perempuan disabilitas yang dulunya mohon maaf cuma tunawicara dan tunarungu, tapi karena akibat orang tua malu dikurung di rumah, jadi double, Pak, stres. Akhirnya apa? Jadi gila. Ini banyak kejadian. Terus yang kedua, karena orang tua malu, dia tidak dibuatkan KTP, apalagi masuk KK. Padahal semua warga Indonesia, semua warga negara Indonesia itu wajib memiliki kartu identitas. Ini kan ngeri, Pak. Saya itu membayangkan memang dari 16 kecamatan di Blora untuk penanganan disabilitas, memang ya tadi harus pelan-pelan seperti itu. Yang peduli dengan kami di Pemkab, salah satunya memang Pak Mahfud Junaidi, Pak, mungkin akrab dengan Pak Camat Bogorjo, Pak Toha. Itu kita sering koordinasi dengan Pak Mahfud Junaidi. Beliau memang pada waktu kami beri penyadaran, dia langsung respon, oh iya, ini adalah tanduran akhirat, langsung bilang gitu. Kemarin pada waktu bantuan kaki palsu, nggak saya bilangi, tuh Ganjar kok mau Pak Dewi, kamu dum-dum, aku tak melu. Terus saya bilang, monggo toh Pak, ini memang apa? Di saat teman-teman disabilitas mendapatkan satu kaki palsu, dia bisa berjalan, dia bisa aktivitas, itu menolong kehidupan
mereka, anak, keluarga dan istri. Itu kehebatannya di situ. Itu satu kaki palsu. Itu. Ini memang saya berharap memang dukungan dari Bapak Lurah, saya harapkan juga, dan juga Pak Camat Bukurjo terkait keberadaan disabilitas, terutama perempuan disabilitas. Kami berharap 2 tahun ke depan mungkin Mbak Asih dan yang lain-lain punya potensi produknya bisa sekarang Mbak jualan online, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak dan yang lain-lain. Nah itu nanti akan disorot banyak pembeli. Paling tidak yang paling penting optimis, jangan pernah ragu atau wedi bayang-bayang awake dhewe, alah mau nggawe ramuan ora payu. Jangan bilang seperti itu. Kalau kita nanti dilatih yang profesional, didampingi, saya yakin melalui pelatihan itu pasti laku. Itu. Apalagi yang mendampingi dari Sido muncul, paling tidak harapannya itu nanti bisa menjadi ikon desa Gimbol, punya semacam produk rempah-rempah ditampung langsung pabrik Sido muncul, itu kan luar biasa sebenarnya di situ. Apalagi potensinya diangkat dari sesosok perempuan disabilitas yang dulu mungkin dianggap sering dibully, dihina dan yang lain-lain. Dari situ dia bisa menjadi ikon Gimbol di Sido muncul. Paling tidak akan menjadi potensi lahan produksi juga di Gimbol seperti itu. Mungkin kan kalau Sido muncul sering kesini dan yang lain-lain, mungkin kan itu adalah sebuah aset yang tidak terlihat seperti itu. Mungkin dari kami mohon maaf apabila kami salah menyampaikan atau mungkin kurang berkenan di hati dengan semua. Kami mewakili semua tim di Bapak Bulan Mustika. Berterima kasih sekali atas kepada Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa. Betul, nanti kita bulan-bulan depan juga mungkin kita akan juga mengadakan juga di beberapa kecamatan yang lain. Mungkin kebetulan kemarin saya koordinasi yang paling enak mana Mbak? Gimbol, oh siap gitu. Gimbol siap, itu dari Bukurjo. Mungkin dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Lurah yang memberikan tempat bagi kita semua. Saya mewakili grup DBM, apabila ada kesalahan, kekurangan, saya bersama-sama minta maaf yang sebesar-besarnya. Demi acara telah terlaksana, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.